Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A, kami akan mempresentasikan tugas case-based learning dan project-based learning budidaya tanaman di lahan marginal mengenai problematika dan solusi pengembangan food estate berbasis lahan marginal lahan kering. Saya dan teman-teman saya, Francisca, Zulfa, Vivi, dan Amelia akan mempresentasikan analisa kami. Ya, yang pertama saya akan menjelaskan tentang identifikasi dan justifikasi lahan kering. Lahan kering adalah lahan yang tidak pernah digenangi oleh air atau hanya digenangi oleh air dalam beberapa waktu selama 1 tahun. Yang selanjutnya, menurut Hidayat et al. Menyatakan bahwa lahan kering dicirikan oleh tanah dengan pelapukan lanjut, solum berwarna kemerahan, dan kandungan bahan organik yang rendah. Secara fisik sendiri, lahan kering dapat dilihat dengan kondisi lahan yang gersang, kemudian tanahnya retak-retak, serta tekstur tanahnya yang begitu keras dan padat sehingga sulit untuk dilakukan kegiatan bercocok tanam sehingga tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Kemudian dampak produksi tanaman di lahan kering dan kendalanya terhadap produksi tanaman. Yang pertama, dampak ada produktivitas lahan yang rendah. Hal ini disebabkan karena kondisi fisik lahan yang kurang baik dan tidak maksimalnya penerapan teknologi. Yang kedua, kurang optimalnya pertumbuhan tanaman disebabkan karena kandungan unsur hara di dalam tanah tidak mencukupi kebutuhan untuk pertumbuhan tanaman. Yang ketiga, hasil produksi tanaman kurang baik dari segi kualitas dan kuantitas. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan tanaman tidak maksimal. Kemudian kesulitan dalam ini dihitung. Yang kedua, sangat miskin unsur hara. Untuk mengatasi kendala tersebut, dibutuhkan dosis pemupukan yang lebih tinggi. Yang ketiga, tanah berbatu. Pada lahan kering, umumnya tanah berbatu sehingga sulit untuk diolah secara mekanis. Yang keempat, kondisi fisik lahan yang dangkal. Hal ini disebabkan karena sebagian lapisan horizon A dan B hilang akibat adanya erosi. Yang kelima, teknologi yang kurang memadai. Teknologi yang dimaksud ini adalah tentang penerapan teknologi konservasi yang masih lemah dan belum maksimal. Kemudian budidaya yang dilakukan masyarakat setempat yaitu budidaya padi koko varietas unggul. Di Desa Loharwetan, petani menanam padi koko secara monokultur pada awal demikian. Sebelum penanaman dilakukan penyiapan lahan dengan melakukan pengolahan tanaman yang dilakukan dengan cara sistem tunggal yaitu jejer legowo. Kemudian Kemudian pemupukan dilakukan dengan pupuk organik, yaitu dari pupuk kandang atau pupuk kompos, dan yang diberikan pada saat penyiapan lahan, dan dengan pupuk anorganik atau yang terdiri atas pupuk TSP atau SP36 dan KCL yang diberikan pada saat tanam, dan pupuk urea yang diberikan saat 3-4 minggu setelah tanam. Kemudian, pengendalian gulma dilakukan dengan kultur teknis atau herbisida. Sementara pengendalian hama menggunakan pestisida nabati dan menggunakan sabit tajam untuk memotong pangkal batang atau dengan menggunakan mesin panen seperti combine harvester mengurangi kehilangan hasil panen. Selanjutnya yaitu teknologi untuk mengatasi kendala produksi tanaman di lahan kering. Yang pertama yaitu pemetaan kemampuan dan kesesuaian lahan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi resiko kerusakan lahan sehingga mencapai hasil yang diharapkan. Yang kedua yaitu pewilayahan komoditas lahan suboptimal kering dan iklim kering yang digunakan untuk mengurangi resiko kegagalan panen. Yang ketiga yaitu optimalisasi pemanfaatan lahan yang dapat dilakukan melalui intensifikasi, peningkatan produktivitas, dan meningkatkan luas tanam. Yang keempat yaitu pertanian terpadu dengan menggabungkan budidaya pertanian tanaman, kebunan, dan peternakan, ataupun perikanan dalam waktu dan lokasi yang sama.
Selanjutnya pemilihan varietas yang tahan terhadap cekaman kekeringan, dan yang terakhir yaitu aplikasi agroteknologi. Aplikasi agroteknologi ini terdiri dari beberapa usaha yang dapat dilakukan seperti pemberian bahan pembenah tanah dan pemupukan yang memadai, penataan pola tanam, aplikasi konservasi air, dan juga pemanenan air. Dengan menerapkan beberapa budidaya yang dilakukan dan teknologi yang diterapkan pada lahan kering, maka produksi pangan dapat ditingkatkan, sehingga lahan marginal menjadi salah satu potensial untuk pengembangan pertanian. Di wilayah Desa Lahar akan dapat dijadikan menjadi sistem polikultur melalui praktek tumpang sari atau tumpang gilir, sehingga produksi tanaman dapat dimaksimalkan. Hasil panennya ditampung di tempat yang bernama food station, di mana hasil panen dari petani akan diangkut dan akan disimpan di dalam gudang, lalu didistribusikan secara profesional ke berbagai daerah. Food station ini akan menjalankan peran strategis menjaga ketersediaan pangan, sehingga food station ini akan menjadi contoh bagi wilayah lain yang memiliki lahan marginal untuk memanfaatkan peluang mengembangkan lahannya menjadi salah satu produksi pangan yang sangat potensial. Ya, kesimpulan dari presentasi kami adalah lahan kering adalah hamparan lahan yang tidak digenangi oleh air atau hanya digenangi oleh air dalam beberapa waktu selama 1 tahun. Sifat tanahnya sendiri biasanya keras, padat, dan sulit untuk ditanami. Biasanya secara fisik dapat dilihat dari adanya retakan-retakan pada lahan yang digunakan untuk pertanian. Tempat yang kami analisa sendiri adalah Desa Lahar Wetan. Di Desa Lahar Wetan sendiri, sistem pertanian yang digunakan adalah dengan menggunakan padi gobo dan menggunakan sistem jajar legowo. Beberapa teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi lahan marginal kering di masa depan, antara lain dengan pengolahan lahan, dengan menggunakan pertanian terpadu, kemudian menggunakan beberapa aplikasi agroteknologi yang dapat dimungkinkan untuk memperbaiki sifat tanah sehingga lahan kering tersebut dapat dioptimalkan penggunaannya. Selanjutnya saya kembalikan ke Anissa. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.